Ya gua rasa semua orang banyak yang sepakat ya kita kalau ngomong Gustavo Franca ya itu jadi salah satu pemain yang lumayan sering dikritik. Fans netral kan bosen ya kan. Masa Persib lagi yang pawai masa gedung sate lagi gitu kan. Kali ini kita ada edisi spesial, kita kedatangan tamu lagi. Kalau kemarin kita terakhir ada Girls of the Match, dan kali ini kita ada dari Evra dong terakhir. Oh iya, ada Patrice Evra. Terus Girls of the Match Patrice Evra, dan sekarang kita balik lagi ke lokal. Sini ada dari, coba kenalin dulu dari siapa nih? Ya halo, gue Filian dari SJT Podcast ya. Oke, SJT Podcast. Apa tuh SJT Podcast? Mungkin bisa dikenalin sedikit. Iya bang, kalau SJT Podcast itu sebenarnya kependekan dari selingan jelang tanding ya. Jadi gue bikin ala-ala lah. Karena kan kalau kita Jackmania kan taunya SJT itu kan salam jempol telunjuk kan. Pasti tuh. Nah jadi gue bikinnya dengan kepanjangan yang berbeda lah. Jadi lalu nyari yang selingan ke situ. Jadi emang gue fokusnya ya selingan aja sih jelang pertandingan Persija gitu. Bahasan-bahasan tentang itu sih sebenarnya. Kayak gitu. Berarti bahas sebelum pertandingan aja apa sesudah pertandingan? Kalau bahasannya sih sebenarnya campur-campur aja sih bang. Okay. Ada yang memang sebelum pertandingan tapi nyambi juga setelah pertandingan juga. Karena kan biasanya kita kalau siaran gitu atau tag itu weekend ya. Jadi lumayan sering juga pas kelar match jadi langsung sekalian ngebahas gitu. Sama sekalian mau menjelang yang pekan berikutnya gitu. Iya, soalnya kan kalau di Super League ini kan beda ya maksudnya sama Eropa ya. Bener. Soalnya kan tiba-tiba ada yang hari Rabu main ya. Iya. Ntar Senin tiba-tiba udah pulang belum diprediksi. Iya. Gue baru bikin best action kok besok udah mulai lagi. Kata gue janggal juga. Emang aneh nih jadwalnya. Agak mepet ya. Iya kan besok makanya udah main lagi kan. Iya, kan hari Jumat. Ini tapi BTW lu sendiri atau ada berapa orang tuh? Gue bertiga sih totalnya. Sama siapa aja tuh? Ya gue Filian, ada temen gue Fajar, ada Devan juga gitu. Jadi bertiga, di antara kami bertiga salah satu memang sekalian editor juga sih buat konten-konten di sosmednya gitu. Jadi temennya temen kerja, kuliah apa? Memang temen dari kecil sih bang. Dari main kecil. dari SD bahkan itu udah emang bareng main nongkrong terus nonton Persija juga bareng sama mereka gitu. Emang dari lama lah ibaratnya senang Persija gitu. Dari akhirnya gue di Jati Asih lah kurang lebih di daerah Bekasi situ. Semua dari situ. Memang teman main dari kecil lah ibaratnya. Ya, berarti terus titik awalnya lu akhirnya pengen bikin gue kayak kita bikin ini deh. Itu gimana tuh titik awal? Ya kalau gue pribadi ya gue kan sebenarnya bermulanya tuh berangkatnya itu kan ketika gue waktu itu sempat ada siaran-siaran gitulah di salah satu platform gitu. Dan emang itu ngomongin tentang sepak bola juga. Di Space bukan di Stadio namanya. Stadio. Di Stadio ya. Jadi memang dari situ ngerasa lumayan terasah juga akhirnya gitu kan. Karena awal-awal pasti banyak kurangnya lah gitu kan. Sampai akhirnya lumayan oke ngerasanya. Terus kebetulan suka Persija dan gue ngelihat terutama di Spotify itu agak kurang ya bahasan-bahasan tentang Persija gitu. Mungkin ada tapi timeline-nya tuh lama banget gitu. Maksudnya nggak update gitu. Entah udah 2020, 2019 gitu. Jadi nggak yang update. Terus gue ngerasa mungkin kalau gue bisa bikin oke juga gitu. Ya jujur aja bahkan gue lumayan terinspirasi sama Sima Maungnya Persib. Iya. Itu kan dia lumayan rutin kan bikin episode-episode gitu. Tapi ya itu bagian dari referensi juga sebenarnya. Itu intinya tetap tentang Persija juga sih sebenarnya gitu. Iya konsisten itu si Maung. Itu yang konsisten gitu. Gue ngerasa sepak bola Indonesia khususnya timnya ya salah satu timnya gitu biar lebih segmented itu perlu ada juga gitu. Karena kan kalau untuk yang secara keseluruhan kan ada juga kan kayak umpan tarik apa segala macam itu kan juga tentang sepak bola nasional juga. Gitu. Tapi kalau yang spesifik salah satu klub aja tuh agak kurang ya, agak minim gitu. Nah, terus akhirnya memutuskan lu bikinnya sama teman-teman lu itu, teman-teman kecil lu itu gimana? Apakah mereka sebenarnya dulunya pemain Persija? Apa doang yang tadi di platform tadi lu doang apa mereka juga? Yang kalau di platform tadi memang gue doang. Doang. Tapi kalau yang dua orang ini memang temen nonton Persija bareng aja dari kecil. Ke stadion bareng, zaman-zaman masih ikut Korwil gitu kan. Sampai sekarang. Udah ikut Korwil sekarang? Sekarang udah enggak.
Dulu gue zaman sekolah lah terakhir ikut Korwil. Pas udah kuliah kerja itu waktunya kan udah agak susah ya buat ngumpul dulu, kopdar segala macam. Jadi cari yang cepet aja langsung naik motor berangkat ke stadion kayak gitu. Iya, jadi karena lu ngelihatnya temen lu nih. Wah, ini udah dari dulu nih kita ngomongin Persija bareng, nonton bareng. Ubah dunia nih dalam Persija. Kita bisa ubah Persija saat ini. Iya, tapi soalnya emang kalau gue pribadi ngelihatnya ya tim-tim besar kayak Persibaya, Persija itu harusnya sih ada media-media yang fokus semacam perkumpulan supporter lah habis setelah pertandingan. Soalnya kan kalau gue ngelihat si Mamaung Persib gitu. Iya. Nah, sebelum pertandingan mereka ngumpul dengerin podcast, setelah pertandingan mereka denger lagi gitu. Itulah maksudnya secara ini kan karena Persija gue ngeliat belum ada. Iya, secara kultur memang sebetulnya klub-klub bola lokal ini memang perlu sih perbanyak khazanah supporter juga di betul. bola lokal gitu kan. Dan biar fokus sama timnya masing-masing gitu. Ada wadahnya ya. Iya, ada wadahnya. Jadi gak ke kamar-kamar orang. Jadi ketika ada sesuatu isu di timnas bisa saling ngejagain nih. Iya betul. Isu-isu di kantong-kantong tim masing-masing. Betul. Iya benar. Gak melipir-melipir tuh. Gak melipir-melipir kemana-mana. Jadi nggak ini. Jadi mereka punya apa? Kalau punya tenaga buat komen ya udah di masing-masing timnya aja, nggak usah kemana-mana. Mungkin titik kumpulnya di Liga 1 match tuh Instagram boleh nggak apa-apa gitu. Saling-saling ini nggak apa-apa. Cuman kan kadang gue ngelihatnya kalau di Indonesia kan saling gesek kan, tapi lama-lama malah goblok-goblok kan gitu. Padahal itu ini sih perlu waktu untuk teman-teman di circle yang lebih luas buat akhirnya lebih dewasa mungkin ya, lebih bisa menahan diri, bisa membedakan kapan harus ngegas, kapan harus nahan. Iya, itu. Oke, tapi kalau menurut lu ini dari tahun berapa ya lu bikinnya? Udah mau setahunan lah kurang lebihnya, Desember tahun lalu. Oh gitu. 2024. Oh tahun lalu masih jelek-jelek ya Persija ya maksudnya. Iya bener tuh. Hancur banget. Berarti ya udah masih penya. Masih penya tuh. Tapi kan gara-gara isu di luar lapangan sebenarnya jelek tuh. Sebenarnya dengan kondisi kayak gitu Ridho masih bisa golin dari jarak jauh. Itu dia. Puskas ya. Tapi lu ngelihatnya pertumbuhannya sekarang gimana di akun lu sendiri? Pertumbuhannya ya karena guanya pribadi juga ngerasa gak terlalu konsisten memang karena satu dan lain hal gitu, agak lambat. Tapi buat gua yang baru pertama kali punya tuh ngerasa seneng-seneng aja sih sebenarnya, karena memang ya nggak punya bare minimumnya gitu, ngerasanya ya udah oke gitu, ya udah ya lumayan lah 500 followers gitu di Twitter khususnya. Ya buat awal mah oke lah sebenarnya. Untuk ukuran baru dari 2024 juga udah ada di jalur yang pas buat. Memang kencengnya itu pas bikin tweet sih kalau di Twitter terutama tweet-tweet panjang gitu tuh lumayan narik atensi pada saat itu gitu ya. Gue bikin beberapa kali lah waktu itu ada tentang, dan memang sejarah-sejarah sih Bang, lebih banyaknya gitu. Kayak 2005, 2004, terus ada 2001 sebenarnya tapi belum naik gitu. Jadi mencoba buat ngebuka lagi ingatan kita aja sih soal Persija pada era-era itu sih. Soalnya kalau gue pribadi yang ngelihatnya buat di sosmed gitu, itu paling rame sebenarnya emang Boboto sih Persib rame banget kalau sosmedan ya. Harus diakui. Iya, kalau sosmedan rame tuh Persib, terus bonek Persibaya, baru Persija. Sebenarnya kalau gue ngelihat di sosmed ya, kalau akun Pandit bikin konten gitu soal Persib, Persija, Persibaya ya paling enggak 3 itu paling gede ya. Iya, itu pertama Persib, Persibaya baru Persija. Iya. Kalau di akun Pandit ya, kalau di akun Persija gue nggak ngecek juga sebenarnya. Kalau di akun Persijanya mungkin rame banget. Tapi kan di akun-akun bawah-bawahannya kayak Jack Mania atau apa gitu, kayak si Mamaung atau Bandung Football, itu kayak gue nggak ngeliat belum ada yang serame itu. Dan mungkin lu bisa lah nanti kan. Nah, mudah-mudahan. Jadi nanya ya gitu. Mudah-mudahan. Iya. Nah buat teman-teman Jack Mania deh, ya kan. Coba kalau kalian penasaran gitu buat nonton kalau butuh tontonan lah ya, atau butuh referensi denger. Iya, materi sebelum ada di mana aja sih platformnya? Di X ada di SJT Podcast, di Instagram juga sama SJT Podcast. Oh, lu ngomongnya X ya? Gue masih Twitter sekarang. Kadang sih Twitter sih. Mencoba buat pindah ke X. Iya. Berarti ada di X dan Instagram itu ya. Instagram sama Spotify ini sih sebenarnya. Cuman itu agak jarang-jarang. Kita dragging ke
Persija nih musim ini. Ya, boleh. Kita mau dengar langsung dari SJT. Kita kan ini kita take beberapa hari ke depan Persija bakal lawan PSIM nih. Ya, tanggal 28 ya. Tanggal 28 di GBK akhirnya kan. Akhirnya Di hari ulang tahun. Hari ulang tahun Persija. Betul. Nah, lo ngeliatin Persija kan sempat ada tuh rentetan winless di terutama pas 2 tandang itu ya ke PSM sama ke Antara September Borneo. Oktober itu. antara September Dua Oktober, periode terus tuh. yang 2 kali imbang di home tuh lawan Bali lawan Malut, terus kalah lawan PSM lawan Borneo, tapi di 5 match belakangan itu udah mulai bangkit. Menurut lu ngeliatnya ada perubahan apa sih dari skema permainan Persija yang akhirnya bisa 5 kali win streak nih? Oke. Kalau dari lu ngeliatnya gimana? Kalau gue analisa gembelnya gue aja ya Bang ya. Jadi gue ngerasanya sih memang ya salah satu yang bikin pada akhirnya bisa bagus hasilnya itu karena penempatan beberapa pemain yang tepat di posisi aslinya kalau menurut gue, atau posisi yang memang dia bisa maksimal kalau menurut gue. Karena beberapa pertandingan terakhir, contoh aja gue langsung ambil contoh gitu ya, si Bruno Tubarao itu kan banyak dikritik pas dia main sebagai penyerang ya. Entah itu sayap atau bahkan center forward. Nah ketika dia balik ke atau ditaruh di RB atau di fullback kanan sama Moises Souza, baru mulai kelihatan efektivitas dia di situ gitu. Karena Persija jelas ketika memaksakan Bruno di posisi yang mungkin gak pas, jadi mengorbankan pemain yang mestinya juga bisa maksimal di posisi itu. Contohnya kayak Maxwell atau bahkan Excel sekalipun yang pada akhirnya kan jadi nggak pernah dapat menit main karena mungkin ya si Maxwell jadi ke tengah gara-gara Bruno-nya di kiri, jadi kan mengorbankan pemain-pemain lainnya juga gitu, selain dianya juga yang nggak maksimal di posisi itu. Nah itu jadi salah satu yang menurut gue agak pada akhirnya jadi lebih efektif aja penempatan pemain ini di posisi-posisi tersebut gitu, yang mungkin ngubah hasilnya Persija pada akhirnya gitu. Ya, tapi lu ngelihat ada salah satu pemain gak gitu yang ini wah banget nih beberapa pertandingan terakhir siapa? Kalau beberapa pertandingan terakhir ya jelas Excel sama Witan sih gue ngerasa justru entah kenapa di 2 pertandingan terakhir dia jauh lebih efektif dan jauh lebih pede juga. Karena menurut gue rasa percaya diri ini penting banget ya kalau buat pesepak bola. Jadi entah apa yang terjadi sama dia di luar lapangan itu juga pada akhirnya bakal berpengaruh juga ke dalam lapangan. Kalau misalnya dia nggak bisa punya cara lah buat nyelesain itu gitu kan, pada akhirnya juga ngaruh ke rasa percaya dirinya dia juga gitu kan. Dan memang penempatan posisi dia kan terbilang tepat juga sebenarnya karena dia mungkin di 2 pertandingan terakhir lebih main free roll kan, mirip-mirip Alano gitu. Yang mana sebelumnya seingat gue dia bahkan pernah ditaruh di sayap kanan gitu, dan itu gue rasa agak kurang pas juga gitu. Jadi pas dia ditaruh di posisi yang tepat, ya dia bikin assist dan juga bikin gol juga kan. Nah kemarin golnya kalau lihat terakhir si Witan golin itu golnya tipikal Witan banget waktu Bener, U19. sepakat. Banyak yang bilang kayak gitu. Bener, kalau Witan tipikal Witan banget, kalau Excel tipikal BP banget katanya gitu. Excel jadi pembeda di Excel. Bahkan kalau menurut data kita kemarin kita ngulik 1 dari 2 pemain lokal yang paling produktif di berapa gol? 4 gol. 4 gol. Ya 4 gol untuk ukuran lokal sih banyak sih ya. Digempur sama asing-asing itulah. Soalnya mereka pada gak dapet kesempatan. Itu sih kadang gue dari awal musim, bukan dari awal musim, dari beberapa tahun yang lalu juga gue sebenarnya senang banget dengan gaya main Excel. Dan ketika melihat Excel datang ke Persija gitu, artinya dia dapat panggung yang lebih besar, panggung untuk membuktikan dirinya. Ya akhirnya dia membuktikan beberapa pertandingan terakhir gitu kalau dikasih kesempatan. Itu aja sebenarnya kesempatan yang dibutuhkan sebenarnya. Dia juga tipikal mainnya kan striker yang mau jemput bola ya, nggak yang nunggu di depan gitu. Bukan tipikal Aliudin ya sih. Maksudnya nggak tinggi, bodinya juga nggak terlalu yang Aliudin versi besar gitu, versi tebak kayak gitu. Aliudin versi tebak. Dan memang kan jadi variasi juga kan ketika masang Excel di depan. Jadi yang tadinya Persija mungkin mainnya umpan-umpan pendek gitu kan, jadi ada opsi buat crossing ke kotak penalti dan ada target man di situ kan. Bener. Buat nyelesain juga lebih dinamis itu, jadi ada beberapa alternatif skema yang ya udah gak mentok di Betul. masing-masing pendek dari kaki ke kaki. Karena juga karena kita ngeliat Alano atau Maxwell dikasih free roll di tengah,
tiba-tiba Alano jemput bola ke kanan, ke kiri. Jadi ada beberapa option. Iya, jadi variatif ya permainan Persija lah paling enggak di 2 pertandingan terakhir kalau paling enggak di 2 pertandingan gua tonton ya. Soalnya semenjak Gustavo Almeida enggak main, justru lebih variatif gitu permainannya. Jadi enggak padahal sebelumnya gua ngelihatnya wah, ngeri banget nih bakalan Persija kalau ada Gustavo Almeida. Betul. Karena kan Gustavo ini tipikal pemain yang apa ya, dia bisa dribble juga bisa. Betul. Maksudnya cukup lengkap lah atributnya gitu sebagai seorang striker, nggak cuma nunggu di depan kayak Excel mungkin. Tapi dia terlibat juga ke dalam permainan, yaitu ya untuk jadi umpan 1-2, jadi pemantul dan lainnya. Tapi ternyata belum nyetel gitu ternyata gitu. Sedangkan Excel ketika dipercaya langsung jadi starter. Ya. Jadi pembeda. Itu sih oke menurut gua. Dan menurut lu gimana buat lawan PSIM? Lawan PSM kabar yang terakhir gue baca Rido absen ya karena akumulasi kartu. Tapi Alano sama Ahmad udah bisa main lagi. Nah kemungkinan besar ya otomatis kan pakai center back lain ya selain Rido. Kemarin gue agak lupa sama center backnya Thales. Oh iya si Thales Lira ya. Nah mungkin dia bakal main lagi tuh buat nemenin Ahmad. Tapi ya secara keuntungan kan main di kandang, terus dukungannya juga maksimal pastinya 50.000 tiket ya kabarnya yang diperjualbelikan ya gitu kan. Juga rumputnya harusnya bagus ya. Sedang rumputnya bagus, itu kan jadi salah satu faktor juga yang sempat dibahas Rido kan di konferensi pers. Iya itu benar. Jadi gua harap bisa maksimal hasilnya sih buat tanggal 28 nanti. Tapi berarti Souza tuh kalau gua lihat apa ya dengan bukan keterbatasan ya. Iya dengan akhir Gustavo cedera terus Alano kena akumulasi. Dia tuh bisa akhirnya meramu timnya gitu, enggak monoton, enggak stuck dengan dia tahu pemain ini right back, ya udah right back dipaksa gitu. Betul. Seorang Rio Fahmi yang kayaknya beberapa musim belakangan ada di posisi itu dengan oke deh ini gue bongkar nih, ada Tubarao di situ, ternyata works juga Tubarao. Itu kalau Marcio Souza dari musim lalu kayak Rio Fahmi yang ke PSIM kayaknya. Bukan Raka Jayana. Iya, kayaknya ya maksud gua bukannya gimana ya. Maksudnya Mas Karyo minimal crossingnya Mas gitu. Belajar sama Doni lah kan CS betul. Soalnya Raka Jayana juga di PSIM beberapa kali main di fullback kanan juga. Perform gitu. Betul. Iya, maksudnya perform dan bisa terlibat dalam permainan itu loh maksud gua. Rio mungkin dari segi defense atributnya lebih bagus daripada Raka, tapi dari segi offense si Raka lebih lengkap gitu maksud gua, secara cutback atau umpan-umpan dia lebih akurat ketimbang Mas Rio ini. Belum ayolah upgrade lah maksud gua. Iya salah satu ini gua kira the next Ismet gitu kan. Mungkin itu bisa pasti. Itu tapi susah sih kalau Ismet kan. Susah. Ini set piece-nya gitu ya. Susah sih. Tapi yang kalau menurut lu ada gak pemain asing Persija yang belum perform sejauh ini? Pemain asing ya gua rasa semua orang banyak yang sepakat ya kita kalau ngomong Gustavo Franca ya itu jadi salah satu pemain yang lumayan sering dikritik. Dan memang secara etos di lapangan kan nggak terlalu efektif juga. Pada akhirnya kan beberapa kali kegeser juga posisinya gitu kan, bahkan sama Witan sama pemain-pemain lokal gitu dia kayak nggak bisa memperjuangkan posisinya lah di starting line up. Ternyata gue Gustavo Franca sebetulnya bukan, kalau gue ya maksudnya bukannya underperform, justru sebetulnya terlihat average di posisinya dia karena kanan kirinya semua orang tuh perform dengan baik. Ada Alano posisi di tengah juga, di belakang dia ada Van Basten, ada Calonnego. Jadi gue ngeliatnya ya ini anak terlihat average aja. Orang luput padahal sebetulnya pergerakan tanpa bolanya dia bisa ngebuka ruang pemain. Mungkin bagus ya. Cuman kadang-kadang emang yang di ini tuh kadang ininya loh di kayak first touch-nya gitu-gitu dan umpan-umpannya gitu. Padahal kan kalau yang dibutuhin dari nomor 10 asing itu lebih dari itu gitu kan. Kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat Mesidoro, Jaja dan lain-lain gitu, Peralta. Yang ternyata sebetulnya skema Persija tidak berporos sama nomor 10 klasik. Tapi ke Alano dan Maxwell dari segi sayap. Tapi emang gue cukup setuju soal Franca, tapi masalahnya dia tuh posisinya sampai 2 kali ganti loh. Pertama tuh waktu dia mungkin awal-awal masih perform, sempet diganti tapi tuh akhirnya sama Hanif.
Oke. Hanif yang lebih perform waktu Iya, itu. betul. Terus Hanif Syahbandi gitu kan, iya. lagi-lagi naik Ups and turun, down dia. Lagi cedera juga sih dia kan Iya. kebetulan. naik turun, akhirnya main lagi Fransa cukup bagus, turun lagi. Nah Witan sekarang, it's your time Witan Sulaiman gitu. Ya padahal pertandingan pertama kan termasuk oke penampilannya kan waktu lawan Persita. Si Fransa itu dia ngedami umpannya Alano ke Rido waktu itu kan buat gol perdananya. Iya masalahnya Bagus juga sebenarnya yang dari Fransa tuh itu loh pergerakan-pergerakannya itu sebenarnya tapi ya di beberapa pertandingan terakhir nggak kelihatan juga. Lebih ke ekspektasi publik aja sih. Orang harusnya bisa lebih baik dari ini, tapi ya kalau yang gue lihat sebetulnya anak orang ini bukan underperform, cuma memang terlihat Alano sama Maxwell OP banget ya. Terlalu bersinar terang. Berarti ya gitu ya kalau lu jadi ya. Tapi nah ini kembali lagi ke Jakarta setelah Setelah tur tandang yang buset nih panjang banget. Berarti nggak pernah ada nih kayak tur tandang kayak gini. 6 match beruntun. Dari Makassar, Samarinda, Surabaya, Madura. Terus 2 match tadi di Biak di Solo, betul. Terakhir Persik di Solo juga. Ya itu. Lu gimana? Lu apakah lu jadi salah satu yang siap untuk meramaikan? Ya kalau tanggal 2 insya Allah berangkat. Tanggal 27-nya ke HI gak? Kayaknya sulit banget. Waktunya agak ini. Tapi memang kalau bicara Persija yang keliling-keliling Indonesia kan emang udah dari dulu ya. Yes. Udah lumayan identik lah kalau ngomong. Udah bukan isu lah sebetulnya. Udah bukan isu Persija terusir dari kandang. Bahkan ya jokes-jokesnya kan Persija itu jalannya kan jalan-jalan. Tapi ya mau gimana lagi, pada akhirnya kan itu juga positifnya adalah ngebangun inilah komunitas. Kita banget Persija aja ini jalan-jalan. Ngebangun komunitas Jackmania di luar Jakarta itu sendiri kan sebenarnya. Iya, jadi sebetulnya pas jadi makin tumbuh gitu, makin banyak. Era juara 2018 juga sebetulnya sering bolak-balik Solo, Jakarta Solo. Oh, gitu. Oh, ini cocokologi. Jawa Tengah. Cocokologi ya. Jadi Jawa Tengah. Oh, gitu. Iya ya. Ya begitulah Persija ya dengan ini nih. Ya mudah-mudahan dengan ulang tahun keberapa nih berarti? 97 ya. Jadi berapa sih 2025 orang 2028? Paling enggak bisa punya kandang yang inilah ya, yang tetap. Sebetulnya kan ini case-nya karena keselak sama konser K-pop ya. K-pop kan. Setelah ini kan isunya katanya udah nggak ada lagi yang misalnya Persija karena udah tekan kontrak sama Jakpro. Nah, kayak kita lihat aja nih sejauh ini setelah ini apakah Persija tetap firm main di JIS terusnya ataukah ada lagi hal-hal tidak terduga ya kita nggak tahu. Soalnya kan JIS juga kan masih di ini ya renov ya ini ya. Iya rumputnya. Betul. Jadi salah satu faktor juga ya belum bisa balik ke JIS sebenarnya kan. Iya itu dia. Walaupun sebenarnya kalau gue ngeliat ya rekor di JIS bagus kalau nggak salah Persija ya. Belum kalah. Tuh, ya walaupun imbang sih pernah ada. Imbang walaupun, sih sering sih ya. Imbang mah sering ya. 2 terakhir di JIS tuh imbang. Dua-duanya gue datangin, dua-duanya imbang. Lawan Malut sama Bali ya. Malut sama Bali. Iya, berarti lu gak boleh nonton nih. Lu juga nonton. Iya juga sih. Tapi kan gue nonton waktu lawan Persita menang. 4-0 gitu. Iya gue. Ya besok gue kalau di JIS gak nonton udah sekali tes. Iya menang gitu ya. Ke GBK udah lama juga tuh kan. Terakhir 2024. Kalau gue gak salah inget. Persebaya ya? Lawan PSIS. PSIS. Partai terakhir di musim terakhir Thomas Doll. Itu yang waktu anaknya Maman Abdurrahman debut juga tuh dikasih sama Thomas Doll. Oh iya ya? Itu musim lalu, pena gak ada di gue gak salah di GBK. Musim lalu di GBK kok ada ya? Persebaya. Masa? Soalnya terakhir kali gue di GBK gue nonton tuh lawan Persebaya. Soalnya 2 musim kemarin itu. Pas Teddy itu ya? Bukan pas Teddy itu bang? Udah bukan Thomas Doll. Udah pena ya? Oh oke. Pokoknya dua kunjungan ke GBK terakhir itu lawan Persebaya mulu. Oh oke. Iya apalagi ini kan udah diusahain. Oh iya sorry. Diusahain banget ya. Yang ini di Jakarta sekarang ya? Yang ujung-ujung itu ya ada spanduk bawa adem ujung-ujung. Iya itu. Iya benar-benar ingat gue. Sorry. Iya ada. Itu ya maksudnya ya buat balik ke Jakarta ini cukup ini perjuangan. Sinyal baik lah. Sinyal baik lah. Buat Persija ya, tapi ya bakal menang atau enggak soalnya nih yang dilawan ada mantan-mantan juga kipernya Cahya Supriyadi dan Raka Cahyana. Tapi dari PSM juga ada pemain kita yang musim lalu dipinjemin ke sana kan. Siapa? Kok kita pemain Persija dipinjemin ke sana? Tahu kita mulu kalau ngomongin Persija dia kita mulu.
Pemain Persija pinjam di sana kan ada Arli sama Vigo. Arli. Kalau Vigo mah ya belum bakal main Belum kayaknya perform, sih ya. ya. Belum bakal main. Kalau Arli sih dari beberapa pertandingan terakhir dipercaya lagi sih bagus. Akhirnya sejak nangis. Sejak nangis di locker room. Itu aneh sih, itu nangis terus tiba-tiba nggak main-main lagi. Iya dan belum ketahuan kenapa. Mungkin karena maksudnya slot U23-nya ya. Ya. Kan ada Donitri juga, ada Raihan Hanan juga ya kan, ya bagi-bagi lah gitu. Arli walaupun Arli sebenarnya awal musim bagus banget, suka banget gua ngeliat Kaget Arli. tuh, maksudnya ini bocah kompos banget gitu mainnya, nggak terlalu yang maksain dribble, nggak yang kelamaan ngoper, pas gitu. Iya. Dan mau turun buat track back juga gitu, bantu pertahanan gitu. Gak kayak mau salah. Masuk mau salah. Masa bandinginnya mau salah, janggal banget. Janggal banget. Iya. Tapi kalau lo ngeliat Yan, so far Persija kan ada di peringkat kedua nih. Walaupun Borneo masih udah punya utang 1 pertandingan, Betul. Persib masih utang 2 pertandingan. Kalau lo forecast lo sampai akhir musim setidaknya gimana peluang Persija? Gue tentunya agak subjektif ya bang. Gue berharap Pasti subjektif. Lo pakai jersey apa? itu dia. Pastinya berarti bukan tentunya. Indonesia. Garuda harus subjektif. Ya gue berharap Persija bisa finish di posisi terbaik lah buat di akhir musim gitu kan. Karena kalau secara catatan di 12 pertandingan aja ini bahkan jadi yang terbagus sejak era 2018. Bahkan mengalahkan poinnya Thomas Doll di awal kedatangannya dia waktu itu. Di musim pertamanya dia itu dia kalau nggak salah 25 atau berapa gitu, Persija 26 yang sekarang. Jadi dia udah melampaui itu. Jadi kan secara performa termasuk progres lah ya, bagus gitu kan. Ya gue berharap bisa dipertahankan aja sampai akhir musim. Meskipun kalau ngeliat Borneo kan kita tahu juga di beberapa musim terakhir mereka lumayan konsisten di papan atas juga ya. Termasuk sempat jadi juara Championship Series. regular series. season. Jadi secara mentalitas sudah teruji lah buat bersaing di jalur juara gitu. Tinggal Persijanya aja bisa konsisten juga buat terus menang aja sih di. Peringkat ketiganya nggak lo sebut? Hah? Peringkat 3 tentunya juga berbahaya karena mereka masih nyimpan 1 pertandingan juga kan. Iya benar. Dan itu juga lumayan konsisten juga kan di papan atas. Masa hat trick ya kan? Parah sih kalau sampai hat trick. Kalau sampai hat trick sih Back to back yang lain ngapain aja? sumpah maksud gua kalau sampai hat trick harusnya malu sih tim lain. Sumpah malu. Jadi Liga Petani ini. Tahu. iya bener ini Masa gua. iya dibiarin begitu saja? Maksud gua bukannya nggak boleh. Bener. Cuman masa iya dibiarkan begitu saja gitu sama Biar lebih Persija variatif dan aja. Borneo. Iya. Maksudnya buat tim fans netral kan bosen ya kan. Masa Persib lagi yang pawai masa gedung sate lagi gitu kan. Iya. Samarinda sekali-kali kan bisa. Samarinda sekali nggak apa-apa lah. Masa reguler dapat piring cantik doang kan. Ya Samarinda nggak apa-apa lah sekali-kali. Soalnya kalau gue ngeliat Persija ya masih 50-50 sih, masih buat lawan-lawan tim-tim besar pun kan masih sering hilang poin kan. Betul. Lawan PSM susahan. Padahal waktu itu PSM kalah terus tuh. Tiba-tiba menangnya lawan Persija doang. Dan mereka ada isu belum gajian padahal. Iya. Enggak, udah bukan isu emang bener beneran. Jadi Gitu, parah masih banget emang. Masih aneh aja gue sama Persija kalau gue ngelihat Persija gitu. Jadi ya tetap harus diwaspada itu peringkat 1 sama 3-nya kalau gue bener. Dan emang sebetulnya di sisa musim juga gue ngeliatnya udah tinggal 3 tim ini yang harusnya jadi konsisten pesaing juara ya. Juara. Iya, betul. kalau nggak ganti pelatih ya Borneo ya. Iya kalau nggak ganti Borneo. Juga Wistra. Iya, Suka ntar aja. Ganti. ujungnya Persib lagi yang konsisten sih. Fun fact-nya pelatih Borneo sama pelatih Persija bekas pelatih Madura ya. Jadi Madura menghasilkan pelatih top juga sebenarnya. Alumni-alumninya. Pinter sih emang. Pinter nyarinya. Iya. Scoutingnya emang pinter Madura gua akuin tuh. Pemain asing ya kan, pemain asing. Madura sama- juga trennya kan itu pelatih. di awal musim terjegas tapi mendekati pertengahan sampai habis udah mulai kehilangan bensin. Ya, kalau tim-tim yang kayak gitu biasanya kelihatan sih masalahnya ada di mana Yes. ya kan. Di Sustainability. belakang. Benar. Betul. Bahkan gak cuma itu, Persija kan gitu juga. Salah satu juga Iya, sebenarnya. betul. Salah satu juga. Walaupun kita bisa konsisten kan. Iya, ada Iya. isu kayak gitu siapa yang bisa menjaga performa pemain gitu. Betul. Susah juga. Ya, itulah. Berarti lawan PSM lu ini ya.
Optimis menang lah. Optimis tuh di hari ulta, di hari. Udah lama juga nggak ketemu PSIM kan. Terakhir 2006 ya. Waktu gempa Jogja, mereka mengundurkan diri. Sejak saat itu mereka nggak pernah lagi tampil di kasta tertinggi kan. Yang harusnya ada yang degradasi waktu itu tuh ya. Harusnya ada degradasi waktu itu Bang, tapi nggak jadi karena udah ada yang duluan mengundurkan diri. Nanti aja saya kasih tahu siapa yang akan. Oke, thank you Filian. Sama-sama Bang, sama-sama. Datang ke Pandit Talks kali ini. Siap, terima kasih banyak kesempatannya. Jangan lupa di apa tuh tadi di follow tuh. Terakhir deh. Oke, jangan lupa di follow buat teman-teman Pandit Football ya. Ada SJT Podcast nih di Twitter atau X sama di IG. Sama ya sesekali mampirlah dengerin kita ngomong-ngomong ngalur ngidul di Spotify kita di SJT Podcast juga. Itu ya tuh jangan lupa buat banyak nih kalau nggak salah banyak kok followers Pandit yang Jackmania pasti. Boboto juga nggak apa-apa mampir tuh. Semua. Hujat aja nggak apa-apa hujat. Boboto kalau mau ngeramain nggak apa-apa Boboto. Iya. Buat searching kekuatan Persija apa nih gitu kan asik juga kan dapat bocoran dari lu kan rival gitu kan ngomongin rival. Oke, itu aja edisi Pandit Talks kali ini. Sampai jumpa di edisi Pandit Talks berikutnya. Ciao.